Hai warganet, selamat datang di Library Film. Apa kabar kalian? Dimanapun kalian berada, semoga baik dan sehat selalu ya guys. Pada video kali ini, kami akan merangkum film dari Ghost of War. Adapun film ini bergenre horor, thriller, war dari sutradara Eric Bres dengan durasi waktu 1 jam 34 menit dan mengambil setting Perang Dunia Kedua di Perancis. Tentara Amerika yang terdiri dari Chris yang diperankan oleh Brenton Thwaites, Kirk diperankan oleh Theo Rossi, Eugene diperankan oleh Skyla Astin, Tappert diperankan oleh Kyle Gallner, dan Butchie diperankan oleh Alan Ritchson. Di mana mereka semua mempunyai misi untuk menduduki sebuah kastil sebagai pos menggantikan para tentara Amerika lainnya yang sudah lebih dulu menjaga di sana, sekaligus melumpuhkan para tentara Nazi yang dulunya mereka memang menguasai kastil tersebut. Oke warganet, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami lainnya. Pada awal film, kita diperlihatkan scene ketika Chris terbangun dari tidurnya di saat semua teman-temannya tertidur lelap. Tepat di hadapannya terlihat sesosok misterius berdiri dalam kegelapan. Scene pun terlewatkan tanpa menjelaskan apa-apa dan berganti keesokan harinya di mana mereka sedang berkemas untuk melanjutkan perjalanan. Chris yang memimpin kelompok melintasi Prancis yang diduduki Nazi. Ketika di perjalanan, mereka bertemu tentara Nazi di mana mereka kemudian menghancurkan jeep yang membawa 5 perwira Jerman tersebut dengan jebakan bom. Mereka pun memeriksa dan menghabisi tentara yang masih tersisa. Perjalanan mereka pun berlanjut di mana mereka juga berpapasan dengan sekelompok pengungsi Yahudi yang kabur melintasi daerah tersebut. Saat sampai di kastil untuk tukar shift, Chris dan teman-temannya mendapati salah satu prajurit yang sedang tidur di mobil. Setelah memasuki kastil, mereka semakin bingung melihat prajurit lainnya yang ternyata tidak tidur di kamar melainkan bergerombol. Keanehan bertambah setelah mereka meminta kepada Chris dan teman-temannya untuk segera tukar shift agar mereka bisa keluar dari kastil itu. Chris dan yang lain awalnya sedikit curiga dengan hal itu, namun akhirnya membiarkan mereka pergi. Tak lama dari itu, Chris memutuskan untuk berkeliling mengecek daerah kastil tersebut, kemudian diikuti oleh yang lainnya. Pada saat mereka berkeliling, mulailah keanehan-keanehan terjadi pada mereka. Awalnya Chris tidak terlalu menanggapi, namun ketika melihat banyak keganjilan, dia mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam kastil tersebut. Ketakutan mulai merundung mereka semua yang ada di dalam kastil ketika suara-suara misterius mulai terdengar dan penampakan-penampakan bermunculan di tiap sudut kastil. Singkat cerita, ketika mereka kembali berkumpul, salah satu teman Chris yaitu Eugene bercerita telah menemukan sebuah buku harian seorang tentara Nazi berusia 18 tahun yang sebelumnya menempati kastil pada saat berkeliling rumah sebelumnya. Di dalam buku yang ditulis dalam bahasa Jerman, tentara Nazi itu menceritakan secara detail apa saja yang dilakukan kepada satu keluarga yang tinggal di sana ketika mereka merebut tempat tinggal keluarga itu sebagai pos mereka. Catatan harian itu juga menjadi salah satu petunjuk apa dan mengapa hal-hal seram terus terjadi selama mereka di sana.
Belum sempat memecahkan misteri, suara-suara aneh kembali terdengar. Mereka semua mulai mencoba menerjemahkan suara-suara itu dalam bentuk sandi Morse, yang pada saat suara itu diartikan adalah saya tidak mempunyai kaki. Pada keesokan harinya di saat Chris, Keir, dan Eugene duduk santai di depan kastil, Tappert datang memberikan informasi yang diperoleh dari radio, di mana akan datang pasukan Jerman dalam jumlah banyak. Tappert yang mengusulkan untuk pindah dari kastil mengingat jumlah mereka tidak sebanding, namun ditolak oleh Chris yang memerintahkan untuk tetap berada di kastil tersebut. Tidak lama dari itu, Tappert mengajak Eugene menuju loteng untuk bantu membangun sarang penembak jitu. Mengejutkan, keduanya mendapati pentagram okultis besar di lantai. Pada saat keduanya menggeser lemari, salah satu pintu menutup di mana langsung menghancurkan tangan Eugene. Scene pun berganti ketika mereka sedang mendengarkan radio, namun keganjilan terjadi ketika dari radio tersebut mengeluarkan suara-suara menyeramkan dan mereka pun sadar kalau memang benar-benar kastil itu berhantu. Tak sempat meninggalkan kastil, Nazi pun datang. Chris dan yang lainnya langsung mengambil posisi siaga. Tentara Nazi sempat berbalik arah karena mereka mengira kastil itu kosong. Namun sayangnya mereka ketahuan akibat ulah hantu di dalam kastil yang usil, dari situ mulailah terjadi peperangan. Dalam baku tembak itu, naasnya Bucci kehilangan beberapa anggota badan dan jatuh pingsan akibat granat karena mencoba melindungi rekan-rekannya. Peperangan itu bukan hanya dilakukan oleh Chris dan lainnya, melainkan para penunggu kastil pun ikut menghabisi nyawa para tentara Nazi tersebut. Para penunggu membunuh tentara Nazi serupa dengan apa yang telah dilakukan pada mereka. Keir melihat kehadiran arwah yang menenggelamkan Nazi di bak mandi. Eugene menyaksikan pembakaran dan Tappert mengamati Nazi lain yang digantung secara supranatural. Saat semua tentara Nazi sudah dilumpuhkan, mereka berkumpul dan Eugene menjelaskan isi buku yang ditulis pasukan Jerman Dieter Werner yang merinci apa yang terjadi terhadap keluarga Hellwig yang sebelumnya tinggal di rumah tersebut. Di mana dijelaskan jika Nazi menyerbu dan mendapati para Hellwigs menyembunyikan pengungsi Yahudi. Nyonya Hellwig dipaksa menyaksikan saat tentara Jerman menenggelamkan putranya, menggantung anak perempuannya dan membakar suaminya. Keadaan Bucci yang mengenaskan, akhirnya tidak terselamatkan di mana sebelumnya dia sempat kesurupan kemudian meninggal. Chris dan semua rekannya ingin sekali untuk pergi dari rumah tersebut, namun apabila itu dilakukan, maka mereka akan menerima hukuman militer akibat lalai menjalankan tugas. Keesokan harinya, akhirnya semua sepakat mengambil resiko pengadilan militer dan kabur dari kastil. Namun apa yang terjadi, mereka malah mendapati hal supranatural di mana mereka terjebak dalam lingkaran waktu yang tidak terhindarkan pada saat mereka berulang kali mengalami hal yang sama, yaitu melewati tentara Nazi dan pengungsi Yahudi yang mereka temui dalam perjalanan di awal. Mendapati hal itu, mereka mau tidak mau kembali lagi ke dalam kastil dan mencoba memecahkan masalah yang mereka hadapi. Mereka mencoba berkomunikasi dengan para arwah tersebut. Setelah persiapan sudah dilakukan, tidak lama kemudian pada malam harinya, salah satu arwah tersebut menampakkan diri bahkan menyeret Chris dari kastil itu untuk bertemu dengan mayat-mayat mereka. Awalnya, Eugene dan rekan-rekannya yang lain merasa bahwa mereka diganggu karena mayat-mayat para penghuni kastil tersebut tidak diperlakukan dengan benar. Sehingga mereka memutuskan untuk mengubur semua mayat secara layak dengan harapan tidak diganggu lagi. Hal mengejutkan terjadi ketika Eugene mendapati halaman buku yang hilang sementara yang lain mengubur mayat-mayat tersebut. Halaman itu mengungkapkan bahwasanya keluarga Hellwigs ternyata orang Afghanistan dan bukan Prancis. Setelah selesai, mereka kembali ke dalam kastil untuk mengemasi barang lalu pergi.
Pada saat mengemas barang, mereka menemukan peti lalu membukanya di mana berisikan cerutu. Mengingat kata peti pernah ada dalam tulisan di buku, Eugene pun membuka kembali dan justru menemukan petunjuk baru di mana dijelaskan, ternyata dengan mengubur mayat mereka, kekuatan para roh akan bertambah semakin besar. Tak lama dari itu, mereka pun mulai kembali diganggu. Pada saat mereka melakukan perlawanan kepada para arwah tersebut, ternyata bukan masalah roh jahat tadi yang harus mereka hadapi, apa yang mereka alami tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dicerna dengan pikiran biasa. Scene pun berganti di mana memperlihatkan sosok Chris dan seluruh anggotanya terbaring di sebuah laboratorium. Mereka sedang dalam penanganan post-trauma yang difasilitasi oleh pemerintah. Ternyata selama ini mereka ada di dalam sebuah dunia virtual. Celakanya, virtual yang seharusnya berjalan normal malah mengalami masalah. Sebuah kutukan yang mereka terima sebelum menjalani post-trauma ternyata menghantui mereka kemanapun dan dimanapun mereka berada, bahkan saat di dalam dunia virtual. Kutukan itu masuk ke dalam simulasi dan benar-benar menempel pada Chris dan yang lainnya. Angel sebelumnya muncul sebagai salah satu orang Jerman di Jeep, menjelaskan Chris dan lainnya sebenarnya tentara yang terluka di Afghanistan yang dimasukkan dalam simulasi Perang Dunia Kedua sebagai pengobatan eksperimental. Pada saat flashback menunjukkan Sersan Paul memerintahkan Chris dan tim mengekstraksi keluarga Dr. Helwig yang diam-diam membantu pasukan Amerika. ISIS mendapati pengkhianatan itu lalu datang bertujuan membunuh The Helwig sekeluarga. Paul memerintahkan Helwig menyembunyikan prajurit di dinding tempat mereka menyaksikan teroris ISIS membakar, menggantung dan juga menenggelamkan keluarga. Nyonya Helwig pun menyerang semua orang dengan bom bunuh diri dan mengutuk mereka sebab tidak bertindak apa-apa. Ketika Chris menyadari, peristiwa di kastil secara subliminal mendorong prajurit mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat tim Dr. Angel bersikeras hal tersebut seharusnya tidak mungkin, Chris menyimpulkan kutukan tersebut nyata dan keluarga Helwig sebenarnya menghantui simulasi. Pada saat aktivitas paranormal mengganggu lab, Chris bersikeras ingin kembali ke simulasi berusaha membawa kedamaian untuk Helwig sekeluarga. Sambil meletakkan Chris kembali, asisten Dr. Angel menyadari komputer juga menghapus memori dari Chris. Chris pun kembali bangun, persis pada awal film ini dimulai, dan film pun berakhir. Oke warganet, sekian video dari Library Film kali ini. Subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video sampai akhir, dan sampai ketemu di video kami berikutnya.